Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Teknik Grafika 1B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai menerapkan nilai Islam dalam toleransi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zain Sultan Mahmuda. Nama saya Muhammad Dafar Ramadan. Di sini kami akan langsung masuk ke pembahasannya. Daftar isi. Yang pertama tujuan toleransi. Tujuan adanya sikap toleransi. Yang kedua adalah ciri-ciri toleransi. Ciri-ciri yang ada dalam Islam dalam sikap toleransi. Yang ketiga, jenis-jenis toleransi, jenis-jenis dari sikap toleransi, dan yang terakhir yaitu toleransi menurut Islam. Pandangan Islam mengenai sikap toleransi. Latar belakang. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dan keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi atau istilah, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai dengan kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang yang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit. Yang pertama, tujuan toleransi. Tujuan toleransi. 1. Menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Yang ketiga, menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan, karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Yang keempat, meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Sikap toleran memberikan banyak manfaat bagi masyarakat atau individu yang menerapkannya. Disadari atau tidak disadari, memberikan dampak positif atas penerapannya yang berulang. Manfaat tersebut adalah: 1. Membangun rasa nasionalisme. Kedua, menanamkan rasa persaudaraan. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Keempat, mengurangi sifat egois. Yang kelima, yang terakhir, mempermudah proses musyawarah. Selanjutnya adalah ciri-ciri toleransi. Ciri-ciri sikap toleransi. Orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya yaitu menghormati orang lain, memberi kebebasan bagi orang lain, menghargai pendapat orang lain, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi, murah senyum, rendah hati, tidak menyakiti perasaan meski beda keyakinan, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Selanjutnya, setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat memiliki contoh penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Berikut merupakan contoh-contoh sikap toleransi yang bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu toleransi beragama, yang kedua toleransi budaya, yang ketiga toleransi berpolitik, yang keempat toleransi pergaulan, yang kelima
toleransi sekolah. Yang keenam, toleransi lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, toleransi bermedia sosial. Materi yang ketiga, jenis-jenis toleransi. Selain ciri-ciri, sikap toleransi mempunyai jenis-jenis. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di dalam kehidupan. Dalam beragama, contoh toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya, serta memberikan ruang bagi mereka yang menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Dengan toleransi, setiap orang dapat sama-sama menjaga hak politiknya masing-masing. Yang ketiga, toleransi budaya. Di Indonesia yang memiliki banyak budaya, toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Dengan toleransi, tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya. Karena itu, setiap orang harus mampu untuk memandang sama rata terhadap budaya yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu toleransi menurut Islam. Toleransi menurut Islam. Gambaran Islam secara harfiah dimaknai tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi, berdasarkan pemaknaan di atas, sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan dan memberi rasa aman kepada orang lain, atau yang disebut dengan toleransi. Toleransi atau as-samahah adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Oleh karena itu, tujuan toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Adalah contoh populer dari toleransi Islam dalam Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing atau gharib. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga pada akhirnya menjadi praktik kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Selanjutnya adalah konsep toleransi atau tasamuh. Dalam pandangan Islam, toleransi mengandung konsep rahmatan lil alamin. Sekalipun Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang tasamuh, namun banyak ditemukan beberapa tema yang terkait dengan ini. Di antaranya rahmat dan kasih sayang yang terdapat dalam Quran surat Al-Balad, Al-Afu atau memanfaatkan, Quran surat An-Nur ayat 22, Al-Sof atau berlapang dada, Quran surat Al-Zukhruf ayat 9 ayat 89, Al-Salam atau keselamatan, Quran surat Al-Furqan ayat 63, Al-Adl atau keadilan, Al-Ihsan atau kebaikan, Quran surat An-Nahl ayat 90, Al-Tauhid yang bermakna menuhankan Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Bahkan sikap toleran harus dimulai dari diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk kamu pejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahkan. Hadis riwayat Bukhari.
Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat dan menyerahkan diri. Definisi Islam seperti demikian seringkali dirumuskan dengan istilah Islam adalah agama rahmatan lil alamin atau agama yang mengayomi seluruh alam. Artinya Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keberagaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Yang terakhir yaitu Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ghair al-Muslim fil Mujtama' Al-Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Yang kedua adalah adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyrik orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakiminya nanti di akhirat. Yang terakhir yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa taala juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Qur'an telah menetapkan prinsip yang tidak ada paksaan dalam beragama. Sebab kebebasan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Sekian presentasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga untuk menyimak dan telah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. See you.